melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Jemaat Tuhan, silakan duduk sambil di tempat duduk kita masing-masing. Biarlah seperti pujian yang kita nyanyikan untuk menyambut firman Tuhan. Indonesia Raya yang tercinta di tempat kita lahir ini, kemuliaan Tuhan terpancar buat Indonesia. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati setiap yang direncanakan pemerintahan kita. Dan kita juga berdoa supaya di mana kita berada, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Yang disembah oleh suku-suku bangsa, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas kehendakmu. Kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat kuasa-Mu di tanah tercinta Indonesia. Berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kami berterima kasih kalau Indonesia 79 tahun nanti kami rayakan di hari Sabtu. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan kami juga bersyukur ibadah tengah minggu yang kami lakukan hari Kamis ini, Engkau sudah memberikan kekuatan bagi kami, hamba-Mu yang akan mempersiapkan isi hati firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah setiap kata kalimat dikontrol oleh Roh Kudus, supaya jauh daripada kesesatan. Dan di momen menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, menguatkan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabarnya? Ya, selamat ibadah raya di tengah minggu. Dan kalau saya bilang nanti merdeka, ya Bapak Ibu jawab merdeka, amin. Ya, kita sama-sama serentak ya. Ya, namun sebelumnya kita membuka Alkitab kita, tampilkan dari Kolose pasal pertama ayat yang ke-23. Kolose pasal pertama ayat yang ke-23, satu ayat saja sudah mendapatkannya, amin. Kolose pasal pertama ayat yang ke-23. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama, karena ayat ini hanya satu ayat saja. Kolose pasal pertama ayat 23. 3, 2, 1. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar
dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ya Bapak Ibu, mari kita membaca tema untuk perenungan kita pada malam hari ini, 321. Berkibarlah iman dan harapanku di tempat ini. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari, mempersiapkan khotbah ini saya berdoa di sini. Saya tanya Tuhan apa yang mau menjadi tema untuk malam ini, dan saya mendapatkan lagu yang menarik yang sudah dipersiapkan worship leader bersama dengan singer, berkibarlah benderaku, dan saya ambil kata berkibarlah dan saya ambil dari ayat 23 yang kita baca, iman dan harapan. Amin. Ya, dan saya melihat definisi berkibarlah iman dan harapan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berkibarlah itu bergeraklah dan masyur. Iman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memacu kepada kepercayaan, ketetapan, keyakinan kepada Allah. Harapan itu bicara tentang sesuatu, keinginan yang ingin didapat menjadi nyata. Itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau dari Alkitab dan ada kamus Seaside atau dari Thesaurus, dari kata berkibarlah itu membuat kata kerja, yaitu melambaikan, menaikkan, dan mengayunkan. Ini sangat menarik. Kalau kita sering sini melambaikan, menaikkan iman kita, mengayunkan dari apa yang kita inginkan. Iman itu dari Ibrani pasal 11 ayat 1 dan harapan dari Ibrani 6 ayat 19. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 1. Mari kita baca 321. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan tema kita, berkibarlah iman dan harapanku di tempat ini. Memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, belum pasti Bapak Ibu. Itulah enaknya beriman kepada Yesus. Memang kita belum lihat, tapi itu yang kita harapkan. Amin. Ya, Allah yang seperti inilah yang wajib dan layak untuk kita muliakan di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itulah definisi iman. Anak-anak pemuda-pemudi, engkau belum melihat apa yang terjadi di depannya, waktu apa yang kau akan hadapi. Tetapi jikalau beriman, connect-nya sama Tuhan, engkau akan mendapatkan apa yang diharapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Ibrani dari 6 ayat 19, definisi pengharapan. Mari kita baca bersama-sama, kalau bisa Bapak Ibu hafal. Wow, amazing sekali. 321. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Iman dan harapan itu tidak bisa dilepaskan. Iman dan harapan ini seperti satu paket. Jadi orang yang beriman pasti punya pengharapan. Amin. Dan orang yang punya pengharapan, Alkitab berkata, jiwanya kuat dan aman. Amin Bapak Ibu. Makanya orang yang percaya sama Tuhan, orang yang yakin sama Tuhan, dia tidak akan gila ujung-ujungnya. Amin. Amin. Ya. Alkitab mencatat, kalau kita baca di situ, Ayub, Om Ayub, seandainya kalau dia tidak mau berharap dan bertekun kepada Tuhan, yakin saya, Ayub pasti gila. Dan saya belum pernah menemukan ada pendeta gila, atau kalau lupa diri banyak karena faktor usia.
Tapi kalau hamba Tuhan atau orang percaya gila, saya belum temukan. Walaupun dibilang dia gila, karena ada problem yang ini, itu tanda tanya. Ada gila psikopenia, ada gila karena gangguan mental, memang gangguan mental semua. Ada gila yang karena banyak sekali tekanan, akhirnya jadi gila. Kabelnya putus kalau bahasa orang listrik. Tapi di sini orang percaya kabelnya kuat karena mau berpengharapan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena bicara tentang sau yang kuat, itu seperti kayak jangkar. Jangkar yang menembus ke tabir dasar laut dan itu menancap, dan itulah iman pengharapan bagi orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mengapa iman dan harapan kita harus berkibar? Apalagi di tempat ini. Saya tidak tahu, mungkin kita sama-sama kita banyak berdoa, dan bukan hanya untuk tempat ini, tapi banyak yang kita doakan. Amin Bapak Ibu. Yang kita doakan anak kita, yang kita doakan masa depan mereka, teman hidup mereka. Siapa di sini Bapak Ibu yang sudah mendoakan teman hidup anaknya? Silakan angkat tangan, biar nanti saya foto. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Saya menemukan ada seorang hamba Tuhan, masih kecil anaknya. Dia sudah doakan anaknya, Tuhan Yesus, anak ini kelak akan menjadi anak yang menemukan teman hidup yang mengasihi Tuhan. Wih, luar biasa sekali. Atau di sini ada anak Bapak Ibu yang mendoakan supaya dapat orang kaya, apalagi orang kaya belum bertobat. Ampun DJ lah nanti anak kita Bapak Ibu. Ya, saya kadang ketawa lihat ada bapak-bapak yang sudah banyak hartanya dan banyak apanya. Dia cari anaknya supaya teman hidupnya baik, takut Tuhan. Iya, anak orang menderita kena anakmu, ini orang tua kurang ajar. Tapi anak yang baik karena didikan orang tua yang baik. Amin. Ya. Yang pertama, mari kita baca 321 supaya kita memiliki pemahaman dan pandangan benar atas kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kolose 1 ayat 9, mari kita baca Bapak Ibu jemaat Tuhan supaya nggak ngantuk. 321. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui. Bapak Ibu, bicara dengan kehendak Tuhan dan pengertian yang benar, itu memerlukan koneksi yang sangat erat sekali. Oleh karena itu, orang yang memiliki pemahaman yang benar dan pandangan yang benar atas kehendak Tuhan dalam hidupnya, orang ini akan bisa menghadapi apapun yang terjadi, dan orang ini punya rumusan hidup. Saya ambil dari kayak rumusan matematika. Saya suka matematika karena matematika ilmu pasti, awal proses akhir. Mungkin Bapak Ibu ada pikiran yang negatif yang Bapak Ibu dengar atau Bapak Ibu lihat. Jadi pikiran negatif ini tambah negatif lagi apa yang kita mau lakukan. Jadi Bapak Ibu hasilnya pun negatif. Karena banyak yang negatif kita dengar. Dia bilanglah suamimu itu nggak setia, suamimu itu nggak mencintaimu, suamimu itu pasti SMS bini orang. Dan Bapak Ibu sudah melihat lagi di media sosial, lagi marak-marak kalau film perselingkuhan laris sekali, ya kan? Ada ipar adalah maut, layangan putus, banyaklah film itu laris sekali, cepat viral. Tapi kalau Bapak Ibu pikiran negatif, hal-hal yang negatif kita kurangi dengan hal-hal negatif lagi, supaya tidak ada terjadi negatifnya sedikit, bisa hasilnya
menjadi positif. Amin. Ya. Jangan ditambah Pak. Atau positif ditambah negatif. Ini tergantung saya bilang. Kalau positif kita banyak, ya puji Tuhan. Bisa nanti hasil positif. Tapi kalau negatifnya banyak, positifnya kurang, bisa jadi negatifnya menjadi hasil yang kita dapatkan. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Mari kita baca 321. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, mencari kehendak Allah dan pemahaman yang benar tentang Allah hanya bisa ditemukan dalam Alkitab. Dan setelah itu aplikasi yang kita lakukan itu bersumber dari Alkitab. Amin. Jadi Bapak Ibu rajin-rajin dan semangatlah waktu kita membaca firman Tuhan. Ayat 34, mari kita baca 321. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sehari sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maksudnya Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup kita pasti paling tidak satu atau dua akan kita temukan masalah, atau kita tersandung masalah, atau masalah itu sedang menguji kita supaya kita menjadi emas. Tergantung dari pemahaman dan pemikiran kita. Bapak Ibu yang terkasih, waktu ada masalah kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Amin. Kalau ini kurang semangat, amin. Ya. Kita katakan Bapak Ibu, kalau ada masalah tidak kita salahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membuat kita selalu terjangkit dengan masalah. Tapi Tuhan izinkan kita melewati masalah supaya Tuhan membuat kita lebih bangkit lagi dan berkemenangan lagi. Karena Bapak Ibu, Tuhan tahu kita mampu menghadapinya, tapi kita harus butuh Dia. Amin. Ya. Berbahagialah Bapak Ibu yang waktu engkau dianiaya, engkau disakiti, engkau diperlakukan tidak baik, engkau memanggil Tuhan dan engkau bercerita kepadanya. Mungkin musim ini, waktu ini engkau lagi sedang dalam kekalahan, tapi nanti waktunya Tuhan luar biasa sekali Bapak Ibu, karena Tuhan mempunyai banyak cara. Orang yang kaya dilihat karena curang, bisa dalam sekejap dilipat Tuhan sampai mampus miskin sekali. Saya menyaksikan banyak orang-orang berpikir dengan kedudukan, kehebatan, dan saya renungkan kembali, dia tidak tahu bersumber dari mana itu semua. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu kalau Tuhan punya cara untuk mengasihi dia ini, orang yang berlebih, orang yang punya banyak, Tuhan mau titipkan, dia mau jadi saluran berkat. Amin. Makanya hati-hati orang yang punya banyak harta atau banyak sesuatunya, karena itu adalah titipan. Katakan sampai kiri kanan, Bu, itu titipan. Amin. Ya. Istri titipan, amin. Suami juga titipan, amin. Anak pun titipan, jadi hargai titipan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tahu kerajaan Allah harus kita cari apa yang Tuhan sedang buat di rumah kecilku, di tempat pekerjaanku. Bapak Ibu, suatu waktu saya main-main ke Pino, ada ibu saya melihat sebelum jualannya dimasukkan ke dalam tokonya, dia berdoa. Saya tidak tahu ibu ini apa yang didoakannya, karena nggak mungkin saya apa-apa Bu, nggak mungkin. Itu kepo sekali. Saya lihat ibu ini, dia berdoa sambil dia tunjuk ke arah truk itu. Jadi saya renungkan, ibu ini mengandalkan Tuhan setiap apa yang diusahakannya. Amin. Ya.
Jadi Bapak Ibu waktu masuk ke klinik, contoh Pak Aceh, dia doakan supaya orang yang masuk di klinik ini gak sumut-sumut, karena obatnya katanya harus standar. Ini klinik bos. Dia doakan, mungkin bukan cara obat, tapi dengan Pak Aceh senyum menyambut pasiennya, ya ada yang bisa dibantu, orang itu senang. Atau Bapak Ibu yang di bengkel, Bapak Ibu doakan tempat kerja, Tuhan berkati tempat kerja di mana Engkau memelihara, supaya ada orang yang curang, Tuhan yang urusannya. Amin. Ya, kita nggak bisa lihat 24 jam orang mau mencurangi kita, tapi kita tahu Tuhan akan menyertai kita. Dimanapun Tuhan akan berkati. Tuhan bilang, berkibarlah imanmu dan harapanmu kepadaku. Aku akan kasih pemahaman, pengertian yang benar kepada hidup dirimu dan hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa iman dan harapan kita harus berkibar? 3, 2, 1, supaya dalam hidup kita memperoleh hasil dan peningkatan. Amin. Bersama dengan Tuhan. Filipi 1 ayat 10, 3, 2, 1. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup ini Tuhan kasih akan selalu ada peningkatan. Salah satu contoh ilmu biologisnya saja, kita mulai dari 0 hari hingga sampai entah berapa tahun hidup kita Tuhan kasih. Berarti hidup akan semakin bertambah. Hidup akan semakin banyak hal-hal yang akan meningkat. Apakah itu masalah, apakah itu keuangan, dan lain sebagainya. Namun Tuhan kasih supaya kita memperoleh hasil dan peningkatan bersama dengan Dia. Kenapa Bapak Ibu? Ayat 10 dikatakan, karena hidupmu layak di hadapan Dia serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Amin. Dalam keluarga, pekerjaan, jabatan, itu segalanya Tuhan kasih buahnya. Amin. Apa itu buah Pak Gembala? Gambaran buah itu bisa dilihat tentang berkat, bisa tentang hasil, dan itu menunjukkan orang ini hidupnya, harapannya mau berkibar bersama dengan Tuhan, sehingga kita akan mengetahui pengetahuan kita benar tentang Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, semuanya pasti pernah yang namanya menemukan kesalahan atau hal yang negatif. Tapi Tuhan ajarkan, itu bukan dariku, tapi itu akan seizin Tuhan. Tuhan akan berikan bantuan tepat pada waktunya. Amin. Ya, kalau Tuhan sudah berikan bantuan, Roma 12 ayat 14 sampai 16. Inilah dia. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah dan jangan mengutuk. Saya di sini disentak sama firman Tuhan, karena saya kadang berdoa tembak langsung. Ya, rupanya hebat seperti kayak doa Bapa kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan jauhkan kami dalam pencobaan. Bapak Ibu, berarti waktu kita mendoakan orang yang bersalah kepada kita, berarti Tuhan sedang menaruh bara di atas kepala dia. Amin. Berarti kata bara itu berarti akan ada penghukuman. Apakah itu neraka, apakah itu nanti hukuman-hukuman kecil di bumi, Tuhan izinkan atas orang itu. Ya, memang Bapak Ibu sebelum bertobat enak kita ya. Waktu ada masalah gampang kali bilang, babi, anjing, katanya, mata kau itu. Iya, apalagi kau udah jadi orang percaya. Mau marah ya marah dalam hal positif. Matamu itu mata bagus. Tapi kalau mengutuk dengan
kata-kata yang sangat tidak memberkati. Ya Bapak Ibu, dalam hal ini bukan berarti saya bilang marah bisa saja, tapi ada batasnya. Ya Bapak Ibu, selagi marah itu jangan menanggung ataupun mengikibatkan dosa. Dan ayat 16, hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Saya kadang melihat kata perkara yang tinggi ini, saya lihat apa ini? Apakah ini kita pikir Tuhan lagi ngapain di sorga sana? Lagi baca buku kah? Atau lagi catat siapa yang nakal-nakal di sini? Rupanya bukan itu. Ini rupanya bicara tentang pekerjaan atau sesuatu yang ada kesombongan. Jadi Bapak Ibu, berarti Tuhan mau kita jangan haid yang terlalu hiper, karena haid yang terlalu hiper membuat kita nanti lupa dari mana kita berada. Oh, itu rupanya maksudnya. Jadi hal yang sederhana, lakukan hal yang kecil, nanti hal yang besar itu dari hasil yang kita lakukan karena kita setia dalam hal yang kecil. Rupanya itulah. Dan akhirnya kata yang paling menegaskan, janganlah menganggap dirimu pandai. Kalau bahasa kampung kami di kampung, jangan sosok hebat kau bos. Itu dia Bapak Ibu. Jangan sosok jago. Selesainya kau nanti. Jangan pamalu-maluhu. Jangan sok pandai. Contoh biasanya ranking 1 di sini ada SD. Kenapa? Bodoh kali kau. Memang bapak mamamu kasih tempe kan? Gak usah gitu deh. Makanya minum Celebrofit. Gak usah gitu. Males sekali belajar. Nah, itu dia kalau anak remaja. Dan bapak-bapak yang bekerja karena punya kalian pengalaman. Yang sosok pandai itu bapak-bapaknya. Makanya belajar dari saya pengalaman. Kata pandai ini berarti Bapak Ibu bukan berarti kita disuruh Tuhan bodoh, bukan. Tuhan mau apa yang kita miliki kepandaian itu pergunakanlah sesuai dengan waktu dan tepat kondisinya. Amin. Ya. Karena saya pernah menemukan ada kawan. Pandai kau berbengkel, pandai, gampang itu katanya. Jadi kami pun percaya sama dia. Dari awal kami udah yakin, cari kunci-kunci itu harus dicocokkan dulu. Nggak cocok kan? Pikir lagi, nggak cocok. Jadi saya bilang ini kayaknya belum pandai ini. Orang yang sudah pandai hanya lihat, oh itu ukuran sekian katanya. Tahu dia. Karena keahliannya itu dilatih, diasah. Jadi saya bilang, sampai kapan ini play? Tenang, gampang gitu katanya. Tenang, gampang. Kalau nggak tahu bilang, biar kami bawa ke bengkel lain. Bawalah katanya. Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa iman dan harapan kita harus berkibar? Mari kita baca 321 agar engkau bisa kuat dan mampu bertahan. Kita akan katakan kepada Tuhan, God bless and God is so good. Artinya Tuhan menyertai dan Tuhan baik dalam segala kondisi. Amin. Ya. Dia akan baik segala kondisi yang kita temukan. Mari kita lihat ayat 11 dan 12. 321. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapak Ibu, yang ketiga, supaya kita bisa kuat dan mampu bertahan. Saya sangat salut dan sangat diberkati waktu pendeta yang kita undang ke sini, dia bilang pesan sama saya, kondisi perusahaan lagi kayak gini, jangan cari pelayanan yang baru ya. Setia saja
berdoa terus, kita nggak tahu apa rancangan Tuhan. Malah kalau bisa, tunggu apa yang terjadi, silakan kau buat solusi yang terbaik untuk pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, Bapak yang kita undang ini pendeta pelayanan gereja keliling-keliling. Ya, dia tidak ada pelayanan satu jemaat pun dia tidak pegang. Tapi saya salut ada gereja yang mempercayakan dia jadi pendeta karena kesetiaannya. Dan saya renungkan kembali, Bapak Ibu, supaya kita kuat dan mampu bertahan. Saya tidak tahu ini apa yang kita alami sekarang ini dalam bulan ini. Apakah kita sudah kayak di titik terendah, atau sedang di tangga pertama, atau di tangga kedua, tangga ketiga dan selanjutnya. Tapi semuanya itu, apakah kita masih kuat dan mampu bertahan? Dan kita katakan, Tuhan, Engkau akan memberkatiku lagi, pasti dan sampai selama-lamanya, dan Engkau akan menyertaiku. Dan terima kasih, God is good. Bapak Ibu, dalam segala kondisi, God is so good ini sangat-sangat luar biasa. Dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus di jemaat yang ada di Kolose, dia banyak menemukan tantangan dan rintangan. Tapi dia percaya Bapak Ibu, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan membuat segala kondisi baik walau ada yang tidak baik terhadap kita. Amin. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang tidak terbaik, apa yang terbaik dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau membuat kita serupa dan segambar dengan Dia, dan Dia mau kita mengikuti kehendak Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan, orang ini akan selalu tetap mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Karena orang ini sudah mendapatkan pelayakan yang sudah Tuhan anugerahi kepada dia. Dan orang ini masuk ke dalam kerajaannya yang terang. Bicara tentang kerajaan terang ini, bicara tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu nanti akan kita dapatkan. Tapi kita percaya, kalau Tuhan sudah memberkati dan Tuhan sudah menyertai, segala kondisi yang tidak baik kita temukan, Tuhan akan bekerja membuatnya menjadi baik. Pikiran kita nggak sanggup Pak, makanya saya pakai iman dan harapan. Pikiran kita ini sering liar, amin. Ya, Bu Gembala kemarin udah liar pikirannya. Apalagi waktu masuk rumah sakit, ada yang kami dengar hamba Tuhan, katanya istrinya hamil di luar dari rahim. Bu Gembala sudah ganti duk, hamba Tuhan pun diuji kayak gitu. Bu Gembala bilang, Tuhan apalah yang terjadi ini? Waktu USG mengatakan baik, baru dia bilang, God is so good. Dia nangis. Kami sengaja ke pria lantai atas supaya gak banyak orang melihat. Dia lagi meneteskan air mata. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya pun juga dagdikduk Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu, pikiran kita liar, tapi iman dan harapan Tuhan letakkan dalam hidup kita. Amin. Karena pikiran manusia kita selalu akan berujung-ujung ke negatif. Tapi Tuhan taruh iman dan harapan supaya itu bisa diubah menjadi hal yang positif. Kesimpulannya yang pertama untuk khotbah malam hari ini, mari kita baca 3, 2, 1. Berkibarlah terus iman dan pengharapan kita di dalam segala hal, dan bernyanyilah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yang kedua, jangan pantang mundur karena perjuangan untuk memerdekakan kita supaya hidup ini selalu berkibar. Ada pengorbanan nyawa yang dipertaruhkan, the Golgotha. Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. Tetap kuat dan terus bertahan, sebab doa dan harapan kita masih diproses Tuhan. Amin. Tunggu waktunya kalau sudah di ACC, karena rancangannya adalah damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kalau iman
dan harapan kami harus berkibar di tempat ini. Emang sulit Tuhan kalau secara pikiran kami, tapi kami bersyukur dan berterima kasih Engkau memberikan kami iman dan pengharapan. Engkau letakkan di dalam hidup kami menjadi kekuatan untuk kami bisa melihat apa rancangan-Mu dan apa lukisan hidup yang Kau gambarkan bagi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk melihat semuanya itu dengan waktu dan caranya Tuhan. Baik di perusahaan ini, baik di rumah kami, baik di tempat pekerjaan kami. Kami sulit melihatnya Tuhan. Banyak orang berkata peperangan, kehancuran di satu negeri akan membuat kami hancur juga di tempat ini. Kami hanya bisa berdoa dalam nama-Mu. Engkau tahu apa yang terbaik buat kami, sebab Engkau adalah desainer dan Engkaulah yang paling bagus dalam mendesain kami. Engkau yang paling bagus dalam menggambar hidup kami, sehingga kami bisa keluar menjadi orang pemenang, menjadi orang yang bersama dengan Tuhan, kuat melewati dalam segala kondisi. Terima kasih firman-Mu, hamba-Mu terbatas, tapi biarlah kuasa Roh Kudus memampukan jemaat-Mu, sehingga apa yang sudah ditaburkan dalam khotbah dan firman Tuhan ayat per ayat memberikan kekuatan dan memberkati kami semua. Dikuatkanlah kami, dimampukan kami, sehingga iman kami berkibar terus bersama dengan keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam menggapai masa depan kami. Haleluya, amin. Silakan kepada yang menyampaikan pengumuman.